Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, malah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Sungguh kita tidak akan selamat tatkala nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jika tidak membawa qalbun salim, yakni hati yang selamat, hati yang sehat. Dan sungguh celaka kalau kita menghadap Allah Azza wa Jalla dengan keadaan memiliki hati yang rusak, atau bahkan sebagian ada yang sampai mati hatinya. Dan ketahuilah bahwasanya jiwa kita ini, kalau jiwa itu jiwa yang bersih, kalau hatinya hati yang sehat, kalau jiwanya jiwa yang mulia, disebut an-nafsus syarif. An-nafsus syarif itu jiwa yang mulia. Maka jiwa tersebut tidak akan ridho dengan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang paling tinggi dan mulia. Jadi jiwa yang sehat, jiwa yang mulia itu tidak akan ridho kecuali kepada sesuatu yang paling tinggi dan yang mulia. Antum ingat-ingat ini ya, antum ingat-ingat ini. Jadi siapa yang punya jiwa ini, dia selamat ya. Jiwa yang mulia itu dia tidak akan ridho kecuali sesuatu itu yang paling tinggi dan yang paling mulia dan yang paling baik pada akhirnya, yang paling baik pada akhirnya. Ini jiwa yang mulia. Adapun jiwa yang rendah, jiwa yang rusak, maka dia hanya akan berputar di sekeliling perkara yang hina. Jiwa yang rusak, dia akan berputar saja di sekeliling perkara yang hina. Jiwa yang hina, jiwa yang rusak ini, jiwa yang rendah ini, dia akan menghampiri perkara yang hina itu seperti
lalat yang menghampiri kotoran. Adapun jiwa yang mulia tadi, jiwa yang mulia dan yang tinggi, dia tidak akan pernah ridho dengan kedoliman, tidak akan pernah ridho dengan kemungkaran. Dia tidak akan ridho. Kenapa bisa demikian? Kenapa jiwa yang tinggi, jiwa yang mulia tidak ridho dengan kedoliman, tidak ridho dengan kemungkaran? Ya karena kedoliman, kemungkaran itu sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Adapun jiwa yang mulia itu lebih besar dari itu semua. Jiwa yang mulia lebih besar dari itu semua, sehingga dia tidak ridho. Adapun jiwa yang hina, jiwa yang rendah, maka berkebalikan dengan hal itu. Maka dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid, fakulun nafsin tamilu ila mayunasibuha wa yushakiluha. Maka setiap jiwa itu dia akan condong kepada apa yang selaras dengannya. Ya, setiap jiwa itu akan condong kepada apa yang selaras dengannya. Dia akan condong kepada apa yang mencocokinya. Itulah keadaan jiwa. Nah, dari sini, dari pelajaran ini, kita bisa check and recheck. Kita bisa bermuhasabah kepada diri kita masing-masing. Jiwa kita ini condong kemana? Condong diajak pada kebaikan atau diajak kepada keburukan? Hadir di majlis taklim, majlis ilmu seperti ini, majlis zikir yang di dalamnya akan dilingkupi malaikat, yang hadir di sini diberikan rahmat, hadir di sini diberikan ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut nama yang hadir di sini, dibangga-banggakan Allah di sisinya. Ini perkara mulia, perkara kebaikan atau perkara rendah? Hadir di majlis ilmu, hadir di majlis ilmu, di masjid, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, jelas ini perkara yang mulia. Ini perkara kebaikan. Nah, jiwa kita condong kemana? Jiwa kita mencocoki kebaikan atau mencocoki keburukan, ya, mencocoki kebaikan atau mencocoki keburukan. Jelas ini perkara yang baik. Adapun syaitan, dia akan berusaha untuk merusak hati kita. Dia akan merusak jiwa kita dengan berbagai hembusan-hembusan, tipu daya untuk menjauhkan manusia dari kebaikan. Dan sebagaimana nasihat para ulama, ya, awal dari kebinasaan seseorang diawali dengan menjauh dari majelis ilmu. Awal kebinasaan seseorang itu menjauh dari majelis ilmu. Dan ciri khas orang yang bertaubat, dia akan mulazamatul akhyar, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang baik agamanya. Dia akan berkumpul dengan orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan, bukan sebaliknya. Itulah keadaan jiwa manusia. Nah, dan hati, qalbun itu oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ada 3 jenis. Qalbun sahih, hati sehat, ya, hati yang sehat, atau disebut juga qalbun salim. Ada qalbun saqim, hati yang sakit. Ada qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau hatinya orang masih sehat, artinya jiwanya itu masih baik, jiwa yang mulia, jiwa yang sehat, dia akan jelas bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia akan bisa membedakan mana yang mendatangkan kemanfaatan dan mana yang mendatangkan kemudaratan. Hati yang sehat.
diajak ngaji, menambah ilmu syar'i. Ingat sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan ada pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sering kita dengar hadis di sini, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, sahih. Dan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Lah kita ini ingin mana? Kita ini ingin jalannya neraka atau jalannya surga? Kalau ingin jalannya surga, tempuh menuntut ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama. Dan yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pujian, itu ilmu din, ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Ini ilmu din, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi di akhirat. Masya Allah ya. Tapi ya itulah kebaikan. Kebaikan itu harus didakwahkan, kebaikan itu harus diajarkan dengan sabar, berulang kali, ratusan kali, ribuan kali diserukan kepada manusia. Sebagaimana pendahulu kita Rasulullah SAW dan para rasul-rasul sebelumnya, mereka mendakwahkan Islam, mereka menyerukan Islam, mengajak manusia pada kebaikan. Ad'u ilallahi ala basirah ana wa man taba'ani subhanahu wa ana minal musyrikin. Para rasul ini, termasuk Rasulullah SAW, beliau menyerukan al-haq, menyeru manusia bukan kepada dirinya, bukan kepada golongannya, bukan kepada partainya, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia dengan ikhlas, murni, mengajak manusia kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ana minal musyrikin, dan kami tidaklah termasuk golongannya orang-orang musyrik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyeru manusia ala basirah, di atas ilmu, di atas basirah, bukan hanya menyeru saja. Ayo sholat, ayo puasa, ayo zakat, nyeru-nyeru tak, tapi nggak ada ilmunya. Bukan itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Ad'u ilallahi ala basirah, menyeru kepada Allah, menyeru manusia kepada Allah ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu, di atas hujjah, di atas dalil yang mantap. Karena berbeda, orang yang paham ilmu dengan orang yang tidak paham ilmu itu berbeda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji berbeda. Orang yang paham halal haram dengan orang yang tidak paham halal haram beda. Berbeda. Nah, kalau diri kita ingin selamat, ya ini pilihan hidup kita. Kita ingin jiwanya baik, jiwanya mulia, ataukah jiwa yang rendah? Maka ini pilihan kita. Pilih yang seperti apa? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah taufik, tidak memberikan hidayah yang bisa mengantarkannya kepada surga kepada setiap orang. Tidak. Allah berikan hidayah itu kepada orang-orang yang dikehendakinya, kepada orang-orang yang ditunjukinya. Ciri khas dari orang yang mendapatkan hidayah taufik, ciri khasnya nanti antum nilai sendiri. Kira-kira ya antum ini mendapat hidayah ini atau tidak, dinilai sendiri. Kira-kira saya ini masuk mana ini? Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah taufik, yang pertama adalah dia akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Barakallahu fikum. Dia akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Artinya dia dimudahkan untuk beramal saleh. Dia akan dimudahkan. Diajak ngaji, siap.
diajak sholat siap, ya, diajak sedekah siap, masya Allah. Nah, dia paham kebaikan, dia paham ini jalan surga, dia paham ini yang menyelamatkan, maka harus ditempuh dengan cara apapun. Saya harus meraihnya, saya ingin selamat, bukan menghindar. Diajak pada kebaikan lari, diajak kebaikan menghindar. Waliyadzubillah. Nah, saya katakan tadi ini pilihan manusia. Manusia tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia dijebloskan ke dalam neraka, karena dia sudah diberikan tenggang waktu selama di dunia. Selama di dunia diberikan kesempatan, kamu pilih jalan yang mana? Jalan surga atau neraka? Kebaikan atau keburukan? Ya. Di depan kita pilihannya. Kita milih jalan yang mana? Diajak kebaikan, diikuti atau tidak? Diajak kepada kemungkaran, diikuti atau tidak? Nah, seperti ini. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Dia akan dimudahkan untuk beramal salih. Dimudahkan. Ciri khas yang kedua, Allah akan berikan penghalang antara dirinya dengan kemaksiatan, antara dirinya dengan keharaman. Allah akan berikan penghalangnya. Artinya orang ini terjaga dari perbuatan yang haram, terjaga dari perbuatan yang mungkar. Allah yang jaga. Itu cirinya. Sekarang keadaan manusia bisa menilai dirinya masing-masing. Ketika ada kebaikan di depannya, apakah dia mudah untuk mengerjakannya, ataukah justru dia menghindar dari kebaikan? Tatkala ada keharaman, dia dijauhkan, dia dihindarkan dari yang haram, atau justru malah nyebur di dalamnya? Ataukah dia justru tertarik, lebih minat kepada yang haram daripada yang baik? Nah, ingat ya, musuh yang nyata adalah syaitan. Musuh yang nyata. Dia tidak akan ridho tatkala melihat antum dalam kebaikan. Dia tidak akan ridho. Dia akan memberikan racun-racunnya, tipu dayanya, tipu muslihatnya. Intinya antum jauh dari kebaikan. Setannya keplok-keplok, setannya seneng kalau lihat antum jauh dari kebaikan, karena kebaikan itu akan menghantarkan kepada jannah. Hadir di majlis ilmu menyelamatkan seseorang dari neraka dengan ilmunya itu, sehingga mendekatkannya kepada surga. Maka dia akan dihasut untuk menjauhi majelis ilmu dengan berbagai alasan dan dengan berbagai tipu dayanya. Banyak tipu dayanya. Intinya menjauhkan manusia dari kebaikan. Nah, maka pinter-pinternya kita harus memilah dan memilih hal tersebut. Ingat, fakullu nafsin tamilu ila mayunasibuha wa yushakiluha. Setiap jiwa itu akan condong kepada apa yang selaras dengannya dan yang mencocokinya. Ingat ini. Kalau jiwanya ini jiwa yang baik, dia akan lebih condong, dia akan lebih kuat memilih jalan kebaikan. Diajak sesuatu yang baik, dia akan condong ke sana. Dia akan kuat. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Diajak kebaikan, ayo. Nah, tapi ingat, jiwa yang rusak, dia juga akan condong terhadap apa yang mencocokinya sesuai hawa nafsunya. Hawa nafsu manusia, dia akan condong kepada sesuatu yang mungkar. Kebaikan harus didakwahkan seperti ini. Kebaikan harus disampaikan, harus diserukan ratusan kali, ribuan kali diserukan. Kadang itu aja manusia masih lemah ya, masih nggak bisa kokoh. Kebaikan diserukan seperti itu masih lemah. Tapi kalau keburukan, ya, keburukan itu tinggal berikan contoh saja, maka manusia mudah untuk mengikutinya. Mudah untuk mengikutinya.
Antum ngadain majelis taklim, ngadain kegiatan-kegiatan kebaikan, mungkin menghafal Al-Quran atau iktikaf Ramadan misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang positif, ya, antum serukan, di-share sampai berapa ribu share, ya, diumumkan, tempel poster-posternya, tempelkan, ya. Kira-kira perbandingannya dengan konsernya para pedangdut yang seksi, yang cantik-cantik itu, yang terkenal, kira-kira mudah mana, ya, lebih banyak, lebih besar animonya orang-orang gimana? Dilihat kira-kira banyak mana. Misalnya diadakan di lapangan STEM atau PEM misalnya, ya, artis kondang saat ini, ya, jelas itu mesti pakaiannya juga seronok, ya. Artinya seronok itu ya mesti orang mungkin ya pakai cadar, itu nggak mungkin, ya. Ini ada konser dangdut koplo, penyanyinya bercadar, itu orang mungkin ngono kuwi, ya, gak payu. Iya, mesti ya sing ayu-ayu sing iku lah, ya. Nah kayak gitu itu. Coba belum hari H tiket sudah habis. Ada yang dijual sampai 5 juta itu dibeli, ya. Ada 5 juta dibeli. Saya tanya pada antum, konser dangdut koplonan yang menghadirkan penyanyi-penyanyi bahenol seksi, menampilkan paha, dada, auratnya ditampilkan, itu kira-kira perkara yang bisa memasukkan antum pada surga ataukah neraka? Saya tanya dulu. Kalau antum di depan sendiri begini, lihat, mantap, ya, itu kira-kira bisa masuk surga atau neraka? Saya tanya dulu. Nek misalnya antum mati dalam keadaan di depan panggung, di bawah roknya penyanyi dangdut itu misalnya, itu kira-kira bisa husnul khotimah atau sul khotimah? Udah itu aja. Nek sampai antum jatuh husnul khotimah, ayo pengajian bubar, kita ngundang dangdutan saja. Kalau itu sampai mengatakan husnul khotimah, kita minta nanti sama Allah, ya Allah matikan saya di bawah dangdut ini. Lihat orang cantik, pamer aurat, mati. Kalau itu dikatakan husnul khotimah, ayo besok kita nonton dangdut semua. Ngaji bobo, ya kan? Ada nggak yang jawab begitu? Nggak ada, ya? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Insya Allah semua sudah paham bahwa itu bukan perkara yang baik. Itu bukan perkara yang baik, sudah paham. Tapi kenapa masih ada yang nongkrong di depan, ya? Masih ada yang melihat di urutan paling depan. Kenapa itu? Hawa nafsu. Insya Allah sudah paham itu. Tapi hawa nafsunya lebih kuat. Jiwa kemuliaannya rendah. Jiwanya yang bersih, jiwanya yang sehat rendah. Sehingga yang ada adalah jiwa yang hina, jiwa yang rendah, yang menguasai dirinya. Jiwa yang mulia lebih kecil dari itu, sehingga dia terperosok dalam kemaksiatan. Itulah di sini dinyatakan, ya, kenapa tadi jiwa yang mulia itu tidak ridho dengan kemungkaran. Sebabnya apa? Karena jiwa yang mulia lebih besar dari itu semua. Tatkala jiwa yang mulia ini kalah, jiwa yang rendah itu kuat, hawa nafsunya lebih kuat, maka dia terperosok di dalamnya. Orang yang minum khamr, jangan dikira itu tidak paham kalau khamr itu haram. Orang yang mabuk itu ditanya, Pak, mabuk kayak gini nih halal atau haram? Baik atau buruk? Dia akan jawab, yo janjane no elek, ya. Masih mengatakan begitu, aslinya lo jelek, anak saya nggak boleh, mendem kayak saya nggak boleh, masih bisa gitu. Ya, tapi kenapa dia lakukan? Ya karena hawa nafsu. Nah, mereka paham, mereka ngerti bahwa itu haram, tapi mereka terjerumus di dalamnya. Dan inilah jalannya orang-orang yang binasa. Ilmunya tentang haramnya tadi tidak manfaat, ilmunya tidak berbuah amal saleh. Banyak orang yang paham sunnah, banyak orang yang paham tauhid, tapi terjerumus dalam kemungkaran. Kenapa? Karena ilmunya tidak manfaat. Ilmunya tidak manfaat. Dia mewarisi sifat-sifat orang munafik. Dia memusuhi kebaikan,
dia menyeru pada kemungkaran. Itu ciri khas orang munafik. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'du min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalik ini. Ini ciri khas orang munafik. Surat At-Taubah ayat 67. Antum bisa baca itu. Hati-hati kalau ketemu orang seperti ini. Ya, orang munafik laki-laki, munafik perempuan sama saja, sifatnya sama saja. Mereka menyeru kepada yang mungkar dan mereka menghalang-halangi yang baik. Dia melarang manusia untuk mengerjakan kebaikan, tapi dia menyuruh manusia kepada kemungkaran. Ini jiwa yang rusak. Ilmunya la yanfa, tidak manfaat. Ilmunya tidak manfaat. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari yang seperti itu. Nah, kemudian marilah kita sadari bahwa manusia ini banyak dosanya. Kullu bani adama khata'. Fa innal khairal khata'ina at-tawwabun. Semua Bani Adam, anak keturunan Adam ini mesti berdosa, mesti pernah tergelincir dalam dosa. Dan sesungguhnya orang-orang yang terbaik itu, di antara orang-orang yang berdosa itu, yang paling baik adalah orang yang bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah melakukan kesalahan, bahkan dosa besar sekalipun, jangan putus asa. Allah masih membuka ampunannya. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Ya, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya hamba-hambanya yang telah terjerumus berlumuran dengan dosa jangan berputus asa dari rahmat Allah. Semua manusia pernah terjatuh dalam kesalahan. Semua manusia pernah bergelimang dosa, pernah. Kita lihat para sahabat dahulu sebelum datangnya Islam, mereka dalam keadaan apa? Kafir. Dosa apa yang lebih berat dari kafir? Gak ada kan? Itu dosa terberat itu. Mereka bergelimang dengan kesyirikan. Itu dosa terbesar itu. Itu keadaan mereka sebelum datangnya Islam. Setelah datangnya Islam, mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Mereka murnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menjadi umat terbaik dari generasi manusia. Jangan putus asa. Seseorang bisa berubah. Dulu mungkin pernah punya catatan kelam, gak pernah sholat, gak pernah puasa, nakal gitu, sering nipu. Nipu siapa? Nipu orang tuanya gitu. Sering nipu orang tuanya, ngomong mau dibelikan buku, dibelikan mie ayam gitu. Mungkin kita dulu pernah seperti itu. Namanya anak-anak ya, mungkin diajak mainan teman-temannya, ya akhirnya jadi nakal gitu. Itu anak-anak. Atau mungkin sudah balik sekalipun kadang pernah melakukan hal yang demikian. Ya, ditanya sama orang tuanya nggak jujur, itu dosa. Kita semua mesti pernah melakukan itu, pernah merasakan bagaimana kita tergelincir dalam kemaksiatan. Tapi ingat, sebaik-baik manusia adalah yang bertaubat, ya, bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Sungguh Allah azza wa jalla membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat kejelekan di siang hari mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tadlu'a syamsu min maghribiha. Dan Allah juga membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat keburukan di malam hari mau bertaubat kepadanya hingga matahari terbit dari barat. Jadi selama belum terjadi kiamat, maka pintu taubat masih terbuka. Ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ini ada riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar supaya catatan-catatan kelam kita ini terhempas, agar supaya catatan-catatan dosa ini terkikis sehingga habis, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah SWT dengan membawa hati yang selamat. Yang pertama, tauhid yang bersih dari kesyirikan. Yang pertama, harus menjaga tauhidnya bersih dari kesyirikan. Ini pondasi dasarnya ini. Ya, karena Allah tidak mengampuni dosa satu ini. Kalau dia sampai mati dalam keadaan membawa kesyirikan, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalil cukup banyak. Surah An-Nisa 48, Surah An-Nisa 116 sama bunyinya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa yang selainnya. Tidak diampuni dosa syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau Allah berfirman, lafadznya dari Rasulullah SAW, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya jika engkau law ataitani bi qarabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Jika engkau mendatangiku dengan membawa dosa sebesar bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik terhadapku, sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan yang sebesar itu pula. Artinya selama tidak berbuat syirik, dia menjaga tauhidnya, ya, maka ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terhalang. Dia masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan dan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang kafir tidak masuk. Yang diseru di ayat ini orang-orang yang beriman, maka orang kafir gak masuk. Berarti syaratnya tauhidnya tidak boleh batal. Tauhidnya harus tetap bersih
Karena kalau tercampur kesyirikan batal tauhidnya. Ya, syaratnya itu tauhid harus tetap lurus. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian takwa pada Allah, Allah akan berikan furqan, yakni Allah berikan ilmu sehingga dia bisa membedakan mana yang hak dan batil, mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan mudarat. Jadi amalan yang pertama terkandung dalam ayat ini juga harus menjaga tauhidnya. Kemudian Allah firmankan, wa yukaffir ankum sayiatikum, dan menghapus segala kesalahanmu. Maka amalan yang kedua yang bisa kita kerjakan agar supaya dosa-dosa kita itu terhapus, agar catatan-catatan dosanya itu bisa terhapus, yaitu dengan sebagaimana firman Allah ini, wa yukaffir ankum sayiatikum, Allah akan hapus keburukan atau kesalahan-kesalahanmu. Yang dimaksud di ayat ini, wa yukaffir ankum sayiatikum, Allah hapus kesalahan-kesalahan kalian, itu adalah melalui amalan saleh. Jadi yang kedua, kalau ingin catatan dosanya terhapus, ya beramalah dengan amalan saleh. Banyak amalan soleh itu banyak, ya, sholat, puasa, sedekah, taklim, itu amalan soleh. Menuntut ilmu agama, ini amalan soleh. Tolong menolong dengan sesama, amalan soleh, ya. Termasuk senyum dengan saudaranya, yang laki-laki atau saudaranya perempuan yang mahram, ya. Kalau yang tidak mahram senyum-senyum bahaya. Gitu, senyum-senyum bahaya. Ini sering salah dipahami. Kita kan diperintahkan senyum sama Rasulullah, ya kan? Iya, tapi senyumnya yang tidak membawa ya bencana. Kalau antum senyum pada yang non mahram bahaya. Setrum podo kuate, bocah nom-nom sak mene-mene iki bahaya, ya kan? Setrum, antum tahu setrum? Setrum podo kuate. Nanti atau mesem sing wedok, ya, yang wanitanya baper gitu. Wah, si itu kok senyum sama saya gitu kan. Udah tinggal tunggu tanggal mainnya, nomor HP-nya, nomor WA-nya berapa, ya. Wes langsung kontak-kontakan. Udah jadilah, ya. Jadilah apa yang terjadi kebanyakan, ya. Wes pinter-pinter itu nek kon terusno wis pinter-pinter. Jadi enggak usah dipelajari ke sana, ya. Jangan, ya. Kecuali antum udah siap nikah bener, silahkan, ya. Udah siap nikah bener, silahkan, tapi dengan cara yang bener, ya. Jangan dengan cara yang keliru. Jadi yang kedua ini adalah dengan amalan soleh. Allah firmankan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sungguhnya amalan-amalan saleh itu menggugurkan amalan-amalan yang buruk. Ya, perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini surat Hud ayat 114. Maka dengan melakukan amal saleh, maka dosa-dosa akan berguguran. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatil khams wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuna majtunibatil kaba'ir. Di antara sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu berikutnya itu mukaffirat, dia menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Antara Jumat, sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya itu menghapuskan dosa di antaranya. Antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, kalau dia beramal saleh, maka dia akan menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Masya Allah. Selama, ini ada catatannya, selama dia menjauhi dosa-dosa besar, selama dia menjauhi dosa-dosa besar, berarti yang terhapus ini bukan dosa besar, yang terhapus ini adalah dosa kecil. Jadi yang bisa terhapus dengan amalan saleh itu bukan dosa besar, tapi dosa kecil.
Lah terus dosa besar bagaimana? Kita lanjutkan ayatnya. Wa yukaffir ankum sayi'atikum, Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, wa yaghfir lakum di sini artinya Allah mengampuni dosa-dosa besarnya. Dengan apa? Yang dimaksud adalah dengan amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga, taubat nasuha, istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat, taubat yang memenuhi rukun-rukunnya. Apa rukun taubat nasuha? Yang pertama, al-iqla'u, memutus kemaksiatan. Yang kedua, an-nadamu, menyesali perbuatannya, betul-betul menyesal. Yang ketiga, al-azamu, dia bersemangat untuk menjauhinya dan menggantinya dengan amalan soleh. Kemudian yang keempat, jika berkaitan dengan haknya orang, dikembalikan, ya. Jika berkaitan dengan haknya orang, dikembalikan. Kalau berupa uang, dikembalikan. Nah, yang repot itu kalau menghancurkan kehormatan saudaranya, itu repot itu. Ya, antum memfitnah saudara antum, memfitnah temannya, antum hancurkan namanya, antum jelek-jelekkan namanya, padahal itu tidak terbukti ada padanya. Terbukti pun antum juga kena dosa, apalagi itu tidak terbukti, bisa rangkep-rangkep, bisa kena dusta ya, kena ghibah ya. Nah, kena juga masalah ini. Antum harus minta kehalalan dia, harus minta kehalalan dia. Berat kan? Berat. Maka jangan bermudah-mudah untuk menghancurkan kehormatan saudaranya, ya, menjelek-jelekkan agar manusia menjauhinya. Hati-hati, ya. Kecuali kalau memang terbukti orang ini orang fasik, orang yang fasik, orang munafik tulen. Nah, kalau yang seperti itu memang harus diperingatkan, tahdzir, ada tahdzir, peringatan. Misalnya, ya, orangnya nggak pernah sholat, biasa berzina, minum khamr biasa, wis pokoknya sing rusak-rusak dilakoni. Nah, untuk menjagani biar supaya teman-teman kita tidak kena racunnya, maka kita kasih tahu temennya, antum hati-hati kalau dekat sama itu. Kenapa? Mendeman, mabuan, biasa ini sama cewek, zina. Nah, itu bahaya. Kalau orang fasik seperti ini bahaya. Nah, almar'u ala dini khalilihi, agama seseorang tergantung dari teman dekatnya. Sedangkan kalau orang baik, ya, yang mayoritasnya secara dominannya dia masih baik, artinya dia kesalahan-kesalahan manusia wajar punya salah, ya, tapi tidak sampai derajat pada fasik, tidak sampai pada munafik, ya, itu aib. Kalau itu sampai antum tahu aibnya, tutupi aibnya, nggak boleh diumbar di luar karena berat ini dosanya nanti. Kalau sampai antum umbar di luar, berat, ya. Itu nyangkut dari kehormatan saudaranya. Hati-hati, nyangkut kehormatan saudaranya. Adapun kalau misalnya kalau menyampaikan itu malah parah, misalnya antum sudah terlanjur menghibah, ternyata hibahnya keliru, ya. Misalnya Farhan sama Adam, Farhan mengatakan si Adam ini punya kambing dua, punya kambing dua, padahal dia nggak punya kambing. Ini kan memalukan, ya kan? Jadi memalukan, nggak punya kambing dikatakan punya kambing. Nah, akhirnya teman-temannya pada ke Adam, Adam, aku dulan ke temanmu, kambingmu dibeleh yo, gitu. Nggak punya kambing kok, lo katanya Farhan punya. Lah, Farhan dituntut sama ini. Wah, gimana Farhan? Aku nggak punya kambing kok, gitu kan? Nah, ya udah, oh afwan, anak salah, afwan. Nah, gitu loh. Kalau itu jelas tidak masalah, ya toh. Tapi kalau yang berkaitan dengan sesuatu, kalau itu disampaikan, misalnya orangnya tambah ngamuk, tambah nanti timbul yang lebih buruk lagi. Nah, ini yang berat. Ya, ini yang berat. Antum bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan dengan antum perbaiki, antum angkat namanya, antum ralat kabarnya itu, maaf ya, ya gitu. Misalnya antum jelek-jelekan temennya, si itu giginya merongos, ya kan jelek itu ya, wah giginya merongos, wah itu
bau sekali. Wah, itu kan jelek sekali, menjelekkan itu. Nah, ternyata kalau itu disampaikan kepada orangnya tambah ngamuk. Misalnya Farhan sama Adam tadi, Mas Adam, Afan ya, oh, ada apa? Saya salah sama antum, mohon dihalalkan. Ada apa? Kemarin saya gibaya antum merongos giginya segini, gitu. Bau misalnya gitu. Nah, Adam yang marah-marah, bawa celurit, oh kamu tak bunuh. Nah, itu kalau itu bahaya, itu jangan ya, jangan disampaikan, nggak perlu disampaikan begitu. Caranya ya angkat namanya, ralat beritanya. Oh ya, Adam ternyata nggak merongos, ganteng, gitu loh. Adam ganteng. Kemudian apalagi harum baunya. Salah, saya kemarin salah, nggak bener itu. Nah gitu, diangkat begitu. Mudah-mudahan nanti di akhirat tidak dituntut. Kalau sampai di akhirat dituntut, bahaya. Tetap bahaya. Makanya menghancurkan kehormatan orang berbahaya, ya, hati-hati itu. Nah, dan taubat itu sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa di kerongkongan, itu barulah nanti kalau itu dilakukan taubatnya diterima. Tapi kalau tidak seperti itu, berarti taubatnya kapok lombok, pedesan saiki sesuk balik ngelakoni meneh, gitu loh. Itu kapok lombok namanya. Nah, ini masih jam 8 kurang, masih lama berarti ya. Itu benar. Oh iya, berarti jamnya kuat. Nah, kita lanjutkan. Maka taubat itu dengan taubatan nasuha akan menghapuskan seluruh dosa kecil maupun dosa besar. Wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian itu semuanya. Kemudian Allah menutup firman-Nya ini dengan wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Allah memiliki karunia yang besar adalah jannah, surga. Maka jika orang itu beriman, dia bertakwa, ya, beramal saleh, bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dia akan mendapatkan jannah. Tadi tambahkan yang keempat, amalan yang bisa kita lakukan untuk membersihkan dosa-dosa kita adalah menutupi aib atau kejelekan saudaranya. Menutupi aib atau kejelekan saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sattara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aurat atau aib kejelekan saudaranya muslim, niscaya Allah akan menutupi kejelekannya nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kita itu kan banyak dosanya. Kita tidak tahu dosa mana yang diampuni Allah, dosa mana yang belum diampuni Allah, kita tidak tahu. Jangan sampai nanti kita ditimbang di akhirat, kita masih menyisakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya itu kita dijebloskan ke dalam neraka. Kalau ada kurang, katakan kurang 1 on saja misalnya, ya, ditimbang misalnya, timbang itu 1 on misalnya, kecil. Tapi kalau itu kejadian di akhirat dan antum tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, antum masuk neraka. Masuk neraka. Dengan apa kita? Kan nggak punya apa-apa. Nggak ada uang, nggak ada tabungan, nggak ada emas. Di akhirat nggak ada. Yang ada hanya amal saleh. Tak ditimbang kita jelek. Dengan apa kita menutupnya? Kita harapkan satu ini. Semoga Allah menutupi aib kita, menutupi dosa-dosa kita. Karena ada satu golongan yang nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah, ditampakkan dosa-dosa di depannya, sehingga dia takut, dia khawatir, wah jelas ini masuk neraka ini. Dia khawatir betul. Tapi akhirnya Allah tutupi. Allah menutupi dosa-dosanya itu. Dia minta ampun sama Allah, artinya dia betul-betul takut pada Allah SWT. Allah tutupi aibnya,
Allah tutupi dosa-dosanya ini dan dia diampuni oleh Allah sehingga dia masuk jannah. Dan ingat hadis ini, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kejelekan saudaranya muslim, niscaya Allah akan menutupi kejelekannya nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Ya, maka hati-hati, jaga lisan ya, jaga lisan. Apalagi sampai mengumbar-umbar kejelekan orang, aib orang. Apalagi kalau itu fitnah, lebih berat lagi. Dengan apa dia nanti mau menebus? Berbuat baik tidak, berbuat kerusakan iya, ya, bahaya. Nah, maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur aurati wa amin ra'ati. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah auratku, wa amin ra'ati, dan berilah rasa aman dari seluruh rasa takut kami. Justru kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menutupi aib-aib kita, ya. Dan salah satunya dengan antum menutupi aib saudaranya, insyaallah Allah akan tutupi aib kita di akhirat kelak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, ini ada kuis ini. Nah, ada kuis yang bisa menjawab angkat tangan, ya, akan mendapat hadiah. Jadi untuk ikhwan saja ini ya. Ya, ya, yang akhwat ya ada mic-nya ya. Ya wis untuk ikhwan. Ada buku yang bagus, Fikih Jenazah. Ini tulisan dari Ustadz Yahya Ali Jazi. Ini tidak ada di toko buku manapun. Ya, ini ada cara pengurusan jenazah biar antum ingat mati, ya. Ya. Boleh toh ingat mati ya. Karena orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ini tidak ada di toko buku manapun. Bisa jawab, saya kasih bukunya. Ini ada labelnya gratis. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Fawaid terkait dengan jiwa itu akan condong bla 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 bla. Coba teruskan. Setiap jiwa itu akan condong seterusnya. Ayo angkat tangan. Ya. Setiap jiwa itu akan condong kepada apa yang selaras dengannya dan yang mencocokinya. Nah, betul. Ditambahkan dan yang mencocokinya, ya. Baik, masya Allah. Baik, berikutnya, jiwa yang mulia itu tidak akan pernah ridho kepada kemaksiatan, tidak akan pernah ridho kepada kemungkaran dan kedoliman. Ya, jiwa yang mulia tidak akan ridho dengan kedoliman dan kemungkaran. Sebabnya apa? Karena angkat tangan, masih ingat enggak tuh? Alasannya apa? Kenapa jiwa yang mulia ini tidak ridho terhadap kedoliman, tidak ridho terhadap kemungkaran? Tadi sudah kita sebutkan. Ya. Semua itu. Nah, ini antum tak kasih bukunya Ustadz Yahya untuk apa aku dan kamu diciptakan. Sudah pernah dapat belum? Belum ya. Ini juga tidak ada di buku toko buku manapun. Ini cetaknya terbatas, ya, tinggal dikit. Ya. Baik. Berikutnya, sehat dan mabrur saat ibadah haji dan umrah. Nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman
bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini surat apa, ayat berapa? Buka catatan boleh. Ayo. Innahu huwal ghafurur rahim. Surat berapa, ayat berapa tadi? Ya. Naam, sahih. Az-Zumar ayat 53. Betul. Baik. Berikutnya, amalan yang bisa menghapus catatan-catatan kelam. Yang pertama, yang jadi landasan apa tadi? Angkat tangan. Ya. Tauhid yang bersih dari kesyirikan. Ya, betul, saya. Lu gampang pertanyaannya. Nah. Dalil bahwa kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat berapa, ayat berapa? Gampang, ayo. Surat berapa, ayat berapa? Surat apa, ayat berapa? Ya. Surat An-Nisa ayat 48. Betul, saya. An-Nisa 48. Dan itu diulang bunyinya di surat An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berikutnya, sebutkan surat berapa, ayat berapa? Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, dan Allah akan berikan Furqan. Ayo. Ya. Apa? Surah Al-Anfal 29. Nah. Ya. Bunyinya bagaimana? Wes pura-pura enggak ini. Oh, bunyinya ya. Oh, enggak Arabnya. Ya, enggak apa-apa, udah. Nanti dicek lagi. Dia selama cek lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Surat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Angkat tangan. Tinggal satu. Lolos, ya. Surat Hud ayat 114. Nah. Oh iya. Khalas. Cukup ya? Ada hadiah ini? Cukup, kita tutup. Baik, kita tutup kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menambah keimanan kita dan bisa menjadikan penyemangat dan pendorong agar kita bersemangat untuk beramal saleh dan menjauhi kemaksiatan. Nah, kita akhiri dengan tanya jawab. Ada yang tanya jawab? Ada yang bertanya? Ya, sebelum kita tutup, ada yang bertanya? Enggak ada. Enggak ada ya? Ya udah, enggak apa-apa. Udah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.